أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا سيدي يا رسول الله. السلام عليك يا أمير المؤمنين يا وصي رسول رب العالمين علي بن أبي طالب عليه السلام. السلام عليك يا سيدتي ومولاتي يا فاطمة الزهراء. السلام عليك يا حسن بن علي أيها المجتبى يا ابن رسول الله. السلام عليك يا حسين بن علي أيها الشهيد بكربلاء وعلى الأرواح التي حلت بفناء وعلى 9 أئمة من ولدي رضينا بهم أئمة وسادة وقادة بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ. أهنئكم جميعا أيها المؤمنون والمؤمنات بيوم غدير هم. ثم أقول لكم جميعا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada sore hari ini kita sedang mengenang sebuah acara yang begitu besar, yang begitu agung, yang disampaikan oleh manusia yang teragung sepanjang masa, baginda Rasul, untuk mengangkat wasi yang teragung di antara seluruh wasi yang pernah ada, sehingga dua keagungan ini bertemu di padang Ghadir Hum. Siapa Ali? Pada satu saat Rasul bersalam begitu banyak. Kemudian Rasul berkata, "Wahai sahabatku, tahukah kalian kepada siapa aku bersalam?" Kemudian Rasul berkata, "Aku tadi bersalam kepada para malaikat yang bersalam kepadaku." Kemudian kata Rasul, "Wahai Ali, berapa malaikat tadi yang bersalam kepadaku?" Kata Amirul Mukminin, "Ya Rasul, yang bersalam padamu 100.000 malaikat." "Ya Ali, dari mana engkau tahu jumlahnya 100.000 malaikat?" Kemudian kata Imam Ali, "Ya Rasul, aku tahu jumlahnya 100.000 malaikat karena mereka menggunakan 100.000 bahasa yang berbeda." Kemudian Amirul Mukminin, bahkan para imam setelahnya, mereka berkata, "Demi Allah, tidak ada satupun di dunia ini bahasa yang kami tidak tahu. Bahasa jin, manusia, binatang, pepohonan, dan seluruhnya, semuanya ada dalam pengetahuan kami." Sehingga Allah sebut di Al-Quran, semuanya ada pada imamin mubin. Kata mereka, kamilah yang dimaksud ayat tadi. Ayyuhal mu'minun wal mu'minat, peristiwa Ghadir Hum ini peristiwa yang sangat besar, peristiwa yang begitu dahsyat, disampaikan oleh Rasul setelah haji wada. Rasul tidak menyampaikannya di padang Arafah, padahal sebelum Ghadir Hum Rasul melakukan haji pasti sedang berkumpul di padang Arafah. Tapi Rasul tidak menyampaikannya di padang Arafah. Kenapa? Padang Arafah, ketika mereka hadir di sana semuanya duduk, itu karena kewajiban dari Allah. Itu bukan pilihan mereka. Itu kewajiban bagi Allah pada setiap orang yang melaksanakan ibadah haji.
untuk duduk di padang Arafah. Tetapi ketika di hari Rum, Rasul memanggil mereka agar mereka berkumpul. Lalu mereka datang menyambut panggilan Rasul. Itu bukan karena kewajiban yang Allah wajibkan, tapi murni karena mereka menyambut panggilan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Rasul tidak menyampaikan di padang Arafah, ayyuhal mu'minun. Penyampaian tentang Ali adalah wasinya Rasulullah. Itu bukan pertama kali di Ghadir Hum. Rasul telah menyampaikan berkali-kali sebelum. Awal Rasul menyampaikan kenabiannya ketika mengajak orang-orang kafir Quraisy Makkah. Rasul membuat hidangan, mengundang mereka, makan bersama mereka. Kemudian Rasul berkata, siapa yang akan menjadi wasiku, khalifah pengganti setelahku? Tidak ada yang menyambut kecuali Ali bin Abi Thalib salamullahi alaihi. Kemudian kata Rasul, Ali adalah wasiku, penggantiku, maka taatilah. Hadis yang disebut dengan hadisud dar, yaumul indar, ada dalam seluruh kitab Ahlul Bait maupun Ahlus Sunnah. Dalam kitab-kitab sejarah, kitab Ibn Hisham, dalam kitab-kitab tafsir, Anda melihat ketika menafsirkan ayat yang Rasul memerintah mereka, yang disebut ayat Al-Indar, As-Suyuti, Ad-Durrul Mansur dan lain sebagainya. Semuanya meriwayatkan tentang kejadian ini. Kemudian di hari-hari yang lain, Rasul sering menyampaikan, Ali di sisiku adalah seperti Harun di sisi Musa. Dan fungsi Harun di Al-Quran hanya dijelaskan sebagai wasinya Nabi Allah Musa. Berkali-kali Rasul menyampaikan tentang peristiwa ini. Tetapi beda dengan peristiwa Ghadir Hum. Dalam peristiwa sebelumnya, ketika Rasul berkata Ali adalah wasi, khalifah penggantiku, Rasul tidak menyuruh mereka berbaiat. Tapi ketika peristiwa Ghadir Hum, kemudian Rasul berkata kepada seluruhnya agar mereka membaiat Ali, menyampaikan sumpah kesetiaan, menyampaikan sumpah tentang janjinya, agar mereka berpegang dengan amanat ini. Bahkan salah satu amanat yang disampaikan kata Rasul, yang hadir harus menyampaikan kepada yang tidak hadir. Peristiwa Ghadir Hum berbeda dengan yang lain-lain. Di sini ada baiat, ada sumpah, ada janji setia. Bahkan ada kalimat-kalimat Rasul yang mengancam akan kehancuran mereka jika mereka meninggalkan peristiwa ini, jika mereka mengkhianati peristiwa ini. Sementara dalam kejadian-kejadian sebelumnya tidak ada yang seperti ini. Ini khusus dalam peristiwa Ghadir Hum. Rasul menyumpahi mereka, mengambil ikrar setia mereka, dan menyuruh mereka berbaiat. Ini juga merupakan sesuatu yang agung dan tidak ada sebelum-sebelumnya. Sesuatu yang agung yang lain dari peristiwa Ghadir Hum, yaitu tidak pernah Rasul menyampaikan apapun sebelumnya tentang ajaran agama ini, yang kemudian Allah menyampaikan, yang mau disampaikan oleh Rasul ini senilai dengan seluruh risalah. Belum pernah ada kejadian yang seperti ini. Satu peristiwa sama dengan jutaan peristiwa sebelumnya, seluruh risalah sebelumnya nilainya sama. Sehingga kata Allah, wahai Rasul, sampaikan. Jika Rasul tidak menyampaikan satu ini, Rasul sama dengan tidak menyampaikan seluruh risalah. Rasul pasti menyampaikan. Rasul tidak pernah berkhianat.
ketika Allah mengatakan kepada Rasul, jika engkau tidak menyampaikan, engkau berarti sama dengan tidak menyampaikan seluruh risalah. Nilai penyampaian Rasul di Ghadir Hum ini, kata Allah, sama dengan seluruh risalah. Artinya, jika Rasul tidak menyampaikan satu, sama dengan tidak menyampaikan seluruh risalah, berarti orang yang mengingkari satu ini sama dengan mengingkari seluruh risalah. Nilainya persis sama. Mengingkarinya mengingkari seluruhnya. Dalam peristiwa ini, ketika Allah menyampaikan tadi di surah Al-Maidah, ini sama dengan seluruh risalah. Coba Anda bayangkan, tidak ada peristiwa yang seperti ini. Ketika Rasul menyampaikan, kata Allah, nilainya sama dengan seluruh risalah. Selesai Rasul menyampaikan, tiba-tiba ada yang protes. Bernama Nu'man bin Haris. Kata Nu'man, wahai Muhammad, apakah yang kau sampaikan tentang Ali ini dari Allah atau dari hawa nafsu? Kata Rasul, aku tidak berbicara kecuali wahyu. Lihat, begitu mendengar ini wahyu, ini perintah Allah, ini wajib. Apa jawabnya Nu'man? Aku tidak sanggup terhadap ini wahai Muhammad. Kalau ini benar dari Allah, dia tidak meminta hidayah, tapi dia berkata, kalau ini benar dari Allah, turunkan padaku adab hari ini. Kemudian Allah abadikan di Al-Quran, ketika Allah menyampaikan, sa'ala sa'ilun bi'adabil waqi'. Salah seorang meminta, Allah turunkan spontan, berupa turun fa'amtir, dibilang, apa permintaan orang ini? Kata orang ini, wahai Muhammad, jika ini benar dan ini dari Allah, fa'amtir alaina hijaratan minas sama. Turunkan padaku batu dari langit. Spontan batu turun mengenai kepala orang ini dan hancur di depan seluruh manusia itu. Tidak ada peristiwa seperti ini. Ketika Rasul menyampaikan sholat, haji, puasa, humus, atau apapun ajaran ini, tidak ada yang protes, tidak ada yang membangkang, tidak ada yang meminta adab. Tapi begitu peristiwa wilayah, peristiwa imamah, tiba-tiba bangkit dan berkata, jika ini benar dari Allah, dia tidak meminta hidayah, tapi dia minta diturunkan adab, karena dia tidak sanggup menerima pemimpinan Ali. Ketahuilah, satu orang yang bernama Nu'man ini mewakili ribuan orang yang kemudian mengingkari wilayah Ali. Spontan terkena azab dan mereka menjadi saksi kejadian ini. Tidak ada ajaran yang seperti ini. Dihadiri 120.000 orang. Begitu banyaknya yang hadir. Rasul bersumpah, meminta janji. Tiba-tiba antum lihat hari ini, dari 120.000 yang hadir, tiba-tiba riwayat yang ada di hadis hanya beberapa riwayat. Bisa dihitung dengan jari. Riwayat Ghadir Hum. Tidak banyak tiba-tiba. Bahkan hari ini antum menjadi saksi hidup. Yang tahu peristiwa Ghadir Hum hari ini hanya kita yang duduk hari ini dan beberapa orang di sekitar kita. Tidak akan lebih dari 500 orang. Anggaplah di Lombok, dari 4 juta penduduk yang tahu peristiwa Ghadir Hum, yang mengenang mungkin tidak lebih dari 500 orang. Padahal dalam peristiwa ini, kata Rasul, ini sama dengan seluruh risalah dan sudah ada yang kena adab karena mengingkarinya. Rasul menyuruh yang hadir menyampaikan. Anda lihat hari ini hanya sekian yang tahu. Bagaimana dengan tahun-tahun dulu? Kira-kira 50 tahun yang lalu, berapa banyak yang tahu peristiwa Ghadir Hum? Mana peristiwa ini? Seperti hilang ditelan. Hilang ditelan bumi. Karena itu Anda tadi disuruh membaca terus, alhamdulillah, Anda bersyukur pada Allah yang Anda mengenal peristiwa ini.
Ini peristiwa agung. Seluruh perintah-perintah Allah. Allah merintah Anda puasa. Allah merintah Anda sholat, haji. Anda wajib bayar humus. Anda disuruh berbuat baik. Anda disuruh jangan durhaka pada orang tua. Seluruh perintah-perintah ini dimasukkan dalam furu'uddin, cabang agama. Tapi berkenaan dengan peristiwa imamah, peristiwa wilayah, Allah masukkan dalam usuluddin, pokok agama. Sehingga kata Rasul, yang mengingkari imamah ini, kata Rasul, sama dengan mengingkari kenabianku. Yang mengingkari kenabian baginda Rasul sama dengan mengingkari keesaan Allah. Kenapa? Ini usuluddin, pokok dalam agama. Tidak dibahas dalam furu'uddin. Tidak seperti ajaran-ajaran yang lain. Dan Anda lihat ketika peristiwa imamah, ketika peristiwa wilayah dimasukkan dalam usuluddin yang begitu penting, tidak ada satu ajaran selain imamah ini yang berisiko begitu besar. Sangat berisiko. Jika Anda mendirikan sholat, Anda sholat malam, Anda sholat sunnah, orang-orang akan memuji Anda. Jika masyarakat ini tahu Anda suka sholat malam, sunnah, semua orang akan memuji Anda. Jika Anda naik haji, apalagi berkali-kali, semua masyarakat akan memuji Anda. Anda berpuasa, ditambah puasa sunnah, orang-orang akan memuji Anda. Jika Anda bersedekah, orang-orang akan memuji Anda. Seluruh ajaran-ajaran itu, jika Anda lakukan, masyarakat ini akan memuji Anda, kecuali imam. Jika Anda menyampaikan tentang imamah, Anda menyampaikan Anda berwilayah, sebagian orang akan membenci Anda. Sebagian orang akan menjauhi Anda. Bahkan sebagian orang akan menjadi musuh Anda. Anda boleh sampaikan yang lainnya, dan orang tetap akan mencintai Anda. Yang jadi problem adalah masalah imamah. Begitu Anda menyampaikan saya berwilayah kepada Ahlul Bait, Anda akan melihat sebuah perubahan. Perubahan orang-orang ini terhadap Anda. Anda mungkin dikucilkan. Anda mungkin dianggap golongan-golongan yang keluar dari agama. Anda boleh berbicara apapun kecuali masalah imam. Tidak ada ajaran yang seperti ini. Masalah imam beresiko tinggi. Karena itu tidak semua orang kuat untuk menyampaikan masalah imamah ini. Sebagian tidak sanggup menyampaikan walaupun kepada istri dan anaknya. Sebagian tidak sanggup menyampaikan kepada tetangganya. Sebagian tidak sanggup menyampaikan kepada orang lain. Tapi Anda lihat ajaran yang lain. Sholat, puasa, Anda dengan leluasa bisa menyampaikan kepada siapapun. Kecuali masalah ini. Ini beresiko tinggi. Karena itu dikatakan hanya orang-orang yang Allah berikan keimanan yang kuat, yang sanggup memegang masalah ini, masalah wilayah Ahlul Bait, masalah kepemimpinan Ahlul Bait. Ini bukan masalah kecil, masalah terbesar dari seluruh ajaran Islam. Ayyuhal mu'minun wal mu'minat rahimakumullah. Begitu pentingnya permasalahan ini. Sampai kemarin saya memberikan sebuah perbandingan. Kalau Anda ingin tahu posisi Ahlul Bait yang kemudian oleh Allah dijadikan sebagai imam, sebagai pemimpin. Jika Anda ingin tahu posisi Ahlul Bait, orang-orang ini berkata, nanti amal yang pertama kali dihisab oleh Allah adalah sholat. Semua orang berkata begitu. Sholat pertama kali dihisab. Sholat yang paling penting. Sholat yang paling segalanya. Sholat, semuanya berkata sholatlah yang paling penting. Tapi lihat, semua orang itu bersepakat. Setelah menjelaskan sholat yang paling penting, jika dalam sholatnya dia tidak berselawat kepada Ahlul Bait, maka batallah sholatnya. Sehingga perihal yang terpenting yaitu sholat, ternyata untuk menjadi sahnya
masih memerlukan selawat kepada Ahlul Bait. Tanpa selawat hancurlah sholatnya, batallah sholatnya. Sehingga kata Imam Syafi'i, cukup keagungan kalian wahai Ahlul Bait, bahwa jika orang tidak berselawat kepada kalian, batallah sholatnya. Sholat yang dihisab pertama, yang dianggap paling penting, nomor 1, tiba-tiba batal karena tidak berselawat kepada Ahlul Bait. Coba Anda balik. Jika ada orang berselawat kepada Ahlul Bait, tapi orang ini mungkin malas dalam sholatnya, dia tidak menjaga sholatnya. Semua sepakat, walaupun orang ini malas dalam sholat, tidak menjaga sholat, selawatnya tetap diterima oleh Allah. Sholatnya, walaupun dia mungkin tidak benar melakukannya, tapi ketika berselawat kata Allah, selawatnya tetap aku terima. Tapi sholat tanpa selawat kata Allah, aku tidak akan pernah menerimanya. Lalu mana yang penting? Mana inti dari sholat itu? Intinya adalah wilayah pada Ahlul Bait, yang menjadi sebab sholat ini sah ataukah tidak sah menurut Imam Syafi'i. Tiba-tiba perihal yang menjadi sempurnanya sholat, sahnya sholat, tiba-tiba orang-orang tidak tahu siapa yang dimaksud orang-orang ini. Yang kalau tidak menyebut, tiba-tiba sholatnya batal, padahal sholatnya besok dihisab pertama kali. Mereka ribut dengan sholatnya mau dihisab, tapi tidak ribut dengan yang menyebabkan sah ataupun tidak sah sholatnya. Mereka tidak mau tahu siapa orang-orang ini. Alhamdulillah, dengan peristiwa Ghadir Hum, antum tahu siapa orang-orang ini. Ternyata pemukanya adalah Ali bin Abi Thalib sallallahu alaihi. Ada puluhan hadis dari Ahlus Sunnah ketika turun ayat penyucian Ahlul Bait yang menyebabkan kemudian kata Rasul memanggil Ali, Fatimah, Hasan dan Husain. Lalu kata Rasul, merekalah Ahlul Bait, merekalah yang menyebabkan sholat sah ataupun tidak sah. Ayyuhal mu'minun, Masya Allah, sebagian dari mereka bukan lagi tidak mengenal Ahlul Bait, tapi terang-terangan membunuh Ahlul Bait, yang menjadi sebab sah sholatnya tadi. Amirul Mukminin ditebas kepalanya, Imam Hasan diracun, Al-Husain sebentar lagi Anda akan lihat apa yang terjadi kepadanya. Padahal orang-orang ini menyebabkan sah sholatnya. Lalu mereka berpikir besok sholat yang dihisab pertama kali ini akan menyelamatkan mereka ketika mereka membuang intinya dari sholat itu. Peristiwa Ghadir Hum ada peristiwa yang sangat agung. Salah satu keagungannya, dari seluruh ajaran Islam, Allah meminta kepada Anda sebagian. Bukankah Anda diperintah sholat? Dalam sholat Anda disuruh mengeluarkan tenaga, berdiri, ruku, sujud. Anda tidak disuruh mengeluarkan uang, cukup tenaga. Tidak perlu sholat sampai mengeluarkan sedekah, tidak perlu sholat sampai mengeluarkan makanan-makanan. Yang diminta lakukan, berdiri. Satu yang diminta. Anda zakat, yang diminta apanya? Uang, hanya uang, tidak perlu yang lainnya. Anda puasa, yang diminta apa? Agar menahan dari makan dan minum, hanya itu yang disuruh. Anda haji, Anda wajib mengeluarkan uang, tidak semuanya, hanya sebagian uang Anda. Semua ajaran ini Allah minta dari Anda sebagian. Bahkan humus pun hanya diminta sebagian, 1/5, 20%, tidak semuanya. Anda disuruh memberikan sebagian. Dari setiap perintah begitu bunyi. Anda hanya disuruh mengeluarkan sebagian. Tapi lihat perintah ini. Begitu perintah imamah, begitu perintah wilayah Ahlul Bait tentang pengangkatan ini. Kata Rasul, man kuntu maula
Fahada Aliyun. Lihat kalimat sebelumnya. Sebelum Rasul menyampaikan ini, Rasul mengutip ayat. Kata Rasul, tidakkah kalian baca Al-Quran? Kata mereka, tentu ya Rasul. Kata Rasul, tidakkah kalian baca ayat yang bunyinya, An-Nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim. Nabi, kata Allah, lebih utama, lebih berhak kepada kalian semua ini daripada diri kalian sendiri. Rasul lebih berhak kepada Anda. Sebagian orang berkata, ya Rasul, aku lebih mencintai kedua orang tuaku darimu. Kata Rasul, belum beriman. Ya Rasul, aku lebih mencintai diriku darimu. Belum beriman, kata Rasul. Sehingga kata Rasul, la yu'minu ahadukum, belum beriman salah seorang dari kalian. Belum beriman. Sehingga menjadikan aku lebih dia ikutin, lebih dia cintai daripada seluruh orang yang ada di alam ini, dari seluruh yang dia miliki. Untuk ini Rasul meminta semuanya dari Anda. Tidak boleh ada yang disisakan. Jika Rasul oleh Allah dijadikan di Al-Quran An-Nabiyyu aula, Nabi lebih utama, lebih berhak kepada Anda. Maksudnya dari apanya? Dari seluruh yang Anda miliki. Anda punya orang tua, kata Allah, Nabi lebih berhak kepada orang tua Anda daripada Anda. Anda punya istri, punya anak, Nabi kata Allah lebih berhak kepada anak dan istri Anda. Anda punya harta, iya, kata Allah, Nabi lebih berhak kepada harta Anda daripada Anda. Seluruhnya, bukan sebagian. Tiba-tiba di ayat itu yang dibacakan, min anfus, dari jiwa, diri Anda yang termahal yang Anda miliki di jiwa, nyawa, semua yang Anda miliki. Kata Allah, Nabi lebih berhak daripada itu kepada Anda. Sehingga kalau Nabi menyuruh ke timur, Anda memilih ke barat, kata Allah, Anda kafir hari itu. Nabi lebih berhak. Anda tidak boleh punya pilihan lain jika Nabi punya pilihan. Hanya ajaran ini, hanya kejadian ini yang Allah meminta semuanya dari Anda. Allah tidak menyisakan. Anda tidak boleh berkata ada yang lebih dari mereka ini. Nabi, kata Allah, taruh di depan dan semuanya di belakang. Siapapun, orang tua Anda, anak Anda, harta Anda, nyawa Anda, semuanya. Ini yang Allah berikan kepada baginda Rasul. Setelah mereka paham, kata Rasul, paham kalian? Kata mereka, paham ya Rasul. Baru Rasul berkata, kalau yang menjadikan aku seperti itu, wajib menjadikan Ali juga seperti itu. Sama persis dengan aku 100%. Kenapa? Karena kata Rasul, Ali adalah jiwaku, Ali adalah diriku. Anda bisa bayangkan posisi imamah ini. Dalam ajaran yang lain Allah meminta sebagian dari Anda, tapi dalam ajaran imamah Allah minta seluruh yang Anda miliki. Bahkan orang tua Anda, anak Anda, istri Anda, harta Anda, diri Anda, semuanya. Semuanya dibilang, itu semua di belakang baginda Rasul. Rasul lalu di depan. Serahkan semuanya. Jika tidak, dibilang Anda belum beriman. Tiba-tiba perintah yang begitu agung ini yang menjadikan Rasul lebih berhak daripada kita dari seluruh yang kita miliki, Rasul berikan kepada posisi Ali bin Abi Thalib sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang menjadikan aku seperti itu, kata Rasul, maka dia juga harus menjadikan Ali seperti ini. Sayangnya, setelah Rasul wafat, orang-orang tetap memposisikan Rasul agung. Tapi kemudian mereka tidak hanya lagi meninggalkan Ahlul Bait yang kata Rasul ini sama dengan aku. Tiba-tiba bukan hanya meninggalkan, mereka menebas, mereka membunuh, mereka meracun orang-orang yang seperti ini, yang kedudukannya, posisinya sama dengan baginda Rasul. Mereka berkhianat. Yang berikut pemikiran terakhir. Rasul menyampaikan sholat kepada Anda, dan Rasul tidak mendoakan Anda dalam sholat. Anda disuruh sholat. Zakat, Anda disuruh mengeluarkan zakat. Puasa, Anda disuruh puasa. Anda disuruh berbuat amar ma'ruf.
Anda disuruh meninggalkan al-munkar. Anda disuruh. Tapi Rasul tidak membaca apa-apa. Tapi lihat berkenan dengan Ahlul Bait. Sebelum Rasul berdoa, kata Allah, aku yang pertama kali berselawat kepada mereka. Tidak ada peristiwa seperti itu. Allah pertama kali yang berselawat kepada Rasul dan keluarganya. Allah yang pertama. Tidak ada amalan yang seperti ini. Allah tidak pernah berkata, aku sholat lalu kalian disuruh sholat. Tidak ada. Kecuali ini. Aku dibilang berselawat kepada Ahlul Bait, maka kalian juga wajib berselawat kepada Rasul dan Ahlul Bait. Hanya peristiwa ini. Ahlul Bait yang begitu diagungkan ini oleh Allah, yang Allah pun awal kali berselawat kepada mereka. Anda lihat apa yang dilakukan Rasul. Di hadapan 120.000 orang, disaksikan seluruh malaikat yang ada di langit, dan Tuhan yang menyuruh langsung. Kata Rasul, dalam peristiwa ini langsung spontan, tidak menunggu besok. Begitu selesai peristiwa ini, mereka sudah baiat, mereka sudah melakukan yang Rasul perintah. Kata Rasul, lihat doanya. Allahumma wali man wala. Ya Allah, pimpinlah orang yang menjadikan Ali sebagai pemimpin. Wa adi man ada, dan musuhilah ya Allah orang yang menjadikan Ali sebagai musuhnya. Anda bayangkan, tidak ada perintah seperti ini. Begitu selesai memerintah, Rasul berdoa langsung. Yang berdoa Rasul, yang mengaminkan seluruh malaikat 120.000 yang hadir, dan disaksikan Allah langsung karena Allah yang memerintah. Apakah Allah tidak mendengarkan doa Rasul? Allah yang menyuruh, Allah yang mendengarkan, dan Allah yang menjamin kepada Rasul. Kata Allah, wahai Rasul, tenang, tidak akan ada apa-apa. Wallahu ya'simuka minan nas. Allah akan jaga engkau. Rasul berdoa, ya Allah, pimpinlah orang yang menjadikan Ali sebagai pemimpin. Musuhi yang memusuhinya. Tiba-tiba masih dilanjutkan doanya oleh baginda Rasul. Wansur man nasarah. Belalah orang yang membela Ali. Tiba-tiba kata Rasul, wakhdul man khadala. Hancurkan orang yang mengkhianati Ali. Ini doa enggak main-main. Yang berdoa Rasul diperintahkan Allah, diamini seluruh malaikat yang ada dan manusia yang hadir. Dan kata Rasul, sampaikan, Anda tidur, Anda makan, apapun yang Anda lakukan, Anda berada dalam doa Rasul. Allahumma wali man wala. Allah termasuk wansur man nasara. Dan orang-orang yang meninggalkan Ali ini tanpa sadar, mungkin karena tidak tahu atau tidak mampu, yang mungkin diampuni oleh Allah. Asal tidak tahu dan tidak mampu, mungkin saya tidak tahu, tiba-tiba mereka meninggalkan ini. Ketika Rasul berdoa, ya Allah, hancurkanlah orang yang mengkhianati Ali, musuhi yang memusuhi Ali. Kemudian kata Allah, sampaikan wahai Rasul, nanti sedikit yang beriman. Ini sudah dijamin oleh Allah, akan sedikit. Kenapa? Sebagian menolak. Hanya masalah ini yang ada doa bagi yang mengikutinya, dan ada doa juga bagi yang mengingkari. Spontan Rasul berdoa. Tidakkah kita bahagia? Anda ini duduk hari ini, Anda mungkin makan-makan di rumah, Anda lagi ngobrol di rumah, Anda duduk dengan istri jalan-jalan, sepanjang itu 24 jam sampai Anda meninggal, Anda berada dalam doa Rasul. Allahumma wali man wala, wansur man nasara. Tidakkah ini sebuah kebanggaan? Yang penting kata Allah, sampai kalian melepaskan ini. Kalau kalian melepaskan baiat, berhentilah doa Rasul untuk kita. Dan begitu juga orang-orang yang didoakan buruk, yang menembas Ali, yang meracun Al-Hasan, yang terlibat dalam semua peristiwa Husain, yang ridho dengan peristiwa pembunuhan Al-Husain. Semua masuk dalam laknatan ini. Sampai mereka kembali kepada wilayah Ahlul Bait, kepada wilayah itu. Sehingga saya katakan tadi, tidak ada yang sewajib ini. Tidak ada yang bisa menandingi kebesaran masalah imamah yang masuk dalam usuluddin. Resikonya besar. Hujur ibn Abi sahabat Ali. Kata Ali, besok Hujur engkau akan dipotong, engkau akan dibunuh, karena engkau memegang wilayahku. Bagaimana engkau kerja hari itu?
Kata Hujur, demi Allah ya Amirul Mukminin, apapun yang mereka lakukan, aku tidak akan melepaskan wilayah Amirul Mukminin. Benar, Hujur ditangkap bersama putranya. Dua-duanya dibunuh. Yang diminta hanya satu, melepaskan wilayah Amirul Mukminin. Menolak, mereka bukan dibunuh, tapi mereka disembelih kemudian dipotong-potong. Hujur bin Adi. Hanya karena berpegang dengan wilayah Ahlul Bait. Anda hari ini kan kalau berpegang dengan wilayah, mungkin Anda dikucilkan. Mungkin Anda dianggap sesat, tapi Anda masih aman. Anda tenang hari ini. Lihat ini Hujur, hanya karena memegang wilayah Ahlul Bait, bukan lagi disembelih, dipotong-potong oleh mereka. Maisam At-Tamar, sahabat Ali. Kata Imam Ali, nanti Maisam akan dibunuh di pohon ini. Tanganmu dipotong, kakimu dipotong, lidahmu dipotong. Karena alasan cuma satu, karena engkau tetap berpegang pada wilayahku. Kata Maisam, kemudian dia merawat pohon ini. Karena khawatir ada ranting yang patah di sana tempat dia mati syahid. Dijaga pohon ini, dibeli di tanah itu. Sampai pada saatnya peristiwa itu terjadi, dia ditangkap. Belum ditangkap dan ditaruh di pohon ini. Kata Maisam, alhamdulillah, yang dijanjikan Ali sudah tiba kepada. Kemudian dipotonglah kakinya, dipotong tangannya. Maisam tetap berkata, alhamdulillah, yang dijanjikan oleh pemimpin. Lalu mereka berkata, apalagi dijanjikan imam? Kata Maisam, kata imamku nanti lidahku dipotong. Kata mereka, jangan potong lidahnya, agar imamnya membohong. Tiba-tiba karena tidak dipotong, Maisam banyak memuji Ali, menceritakan kelebihan-kelebihan Ali. Kata mereka, potong lidahnya. Kata Maisam, bukankah imamku sudah berkata wajib dipotong lidahku ini? Begitu dipotong, pendarahan dan dia meninggal seketika. Hanya karena berwilayah kepada Ahlul Bait. Ini resiko. Kita resiko kecil, tapi kebahagiaan abadi dalam doa Rasulullah atau kesengsaraan abadi dalam doa Rasulullah. Ini peristiwa wilayah ketika Anda diminta memberikan seluruhnya kepada Ahlul Bait, seluruhnya, apapun yang Anda miliki. Ini peristiwa imam, peristiwa wilayah Ahlul Bait, seluruhnya yang diminta. Tidak boleh ada lagi yang di depan. Tanpa sadar setiap baca tawasul Anda berkata, wa qaddamnaka, kami kedepankan engkau. Wa qaddamnaka, terus kan Anda baca ini, baina yaday hajatina, di seluruh kebutuhan-kebutuhan kami taruh engkau di depan. Maksudnya apa? Seluruhnya ada di belakang. Mereka lah yang harus kita nomor satu. Ini masalah imamah dan wilayah yang diminta oleh Ahlul Bait. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk tetap berpegang kepada wilayah Ahlul Bait, tentunya dengan segala macam rintangan, segala macam fenomena dan tekanan. Tapi ini kewajiban yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Kewajiban bagi memegangnya, ada doa Rasulullah dan ada doa kehancuran bagi yang mengingkari. Ini kewajiban yang masuk dalam usul din, pokok agama, bukan lagi cabang agama. Ini termasuk bagian dari keyakinan. Ini termasuk salah satu, anggaplah, apa yang harus kita lakukan sekarang ini, yaitu meletakkan mereka depan dalam kehidupan kita dan semua perangai kita, sehingga kita bermohon diberikan kekuatan untuk menjadikan wilayah ini yang terpenting. Afwan, aqulu qouli hadza wa astaghfirullah wa aqulu lakum jami'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita akan berziarah kepada Amirul Mukminin